Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anggota Jemaat GKI Sulung dimanapun berada. Renungan kali ini akan dibaca dari Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara-saudara sekalian, Wahyu 4 yang berisi gambaran tentang realitas sorga diberikan kepada orang-orang percaya yang sedang teraniaya, agar kita semua dapat melihat apa yang sedang kita alami dengan perspektif kekekalan. Dengan demikian kita dikuatkan untuk menjalani semua itu, bukan hanya dengan sukacita dan penuh pengharapan, melainkan juga bertumbuh semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Ada dua hal yang ditulis oleh Yohanes sebagai kesaksian dari apa yang dilihatnya, yaitu yang pertama, Yohanes melihat Allah yang duduk di sebuah tahta yang dilingkupi suatu pelangi gilang gemilang bagaikan zamrud. Pelangi melambangkan pemeliharaan Allah yang tidak pernah putus. Yohanes memang tidak dapat melihat Allah secara langsung, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia dan tetap hidup. Sedangkan malaikat pun harus menutupi wajah mereka dengan dua sayapnya ketika berada di hadirat Allah. Namun Yohanes melihat kemuliaan Allah yang disimbolkan dengan permata yaspis dan permata sardis. Posisi Allah adalah di pusat segala sesuatu, menunjukkan bahwa Dialah pemegang otoritas tertinggi dari semua yang sedang terjadi. Yang kedua, Yohanes melihat sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 24 tua-tua itu adalah 12 suku Israel sebagai wakil dari umat Allah dalam perjanjian lama, dan 12 rasul sebagai wakil umat Allah dalam perjanjian baru. Maksudnya, semua itu merupakan simbol dari semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Pakaian putih menunjukkan bahwa semua orang percaya bisa ada di sana karena sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Mahkota emas yang ada di kepala mereka menunjukkan kemuliaan umat Allah yang telah menang itu, serta otoritas yang diberikan kepada mereka atas iblis, dosa dan maut, serta seluruh alam semesta. Jika pandemi yang kita alami saat ini kita pandang dari perspektif kekekalan, maka kita akan mengerti bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada tangan Allah yang maha kuasa dan maha kasih di balik semua itu. Semua ada dalam kendalinya dan merupakan bagian dari rancangan agungnya bagi seluruh alam semesta, khususnya bagi kita sebagai umat tebusannya. Sekalipun saat ini secara jasmani kita menderita,
Tetapi secara rohani posisi kita sebagai orang percaya sebenarnya ada di tahta, di sekeliling tahta Allah. Artinya kita diberi otoritas untuk mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Sehingga walaupun pandemi, kejahatan, dan lain sebagainya bisa menghancurkan tubuh kita, tetapi mereka tidak berkuasa menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, semua itu justru merupakan alat di tangan Tuhan untuk memurnikan iman kita dan mempersiapkan kita menerima penggenapan yang sempurna dari realitas surga yang akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Saudara sekalian, pandemi yang sedang terjadi saat ini memang menakutkan. Tidak peduli siapapun kita dan bagaimanapun ketatnya kita menjalankan protokol kesehatan, setiap saat kita bisa terpapar. Adalah anugerah jika hari ini kita masih sehat. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk melakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Namun, jika saat ini saudara terpapar, kehilangan pekerjaan, atau dalam duka cita karena kehilangan orang yang saudara kasihi, mari kita belajar memandang semua itu dari perspektif kekekalan. Bahwa sebenarnya kita ada di hadirat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Allah yang tidak pernah salah dan perlindungannya sempurna. Maka, walau dengan air mata dan tertatih-tatih, kita akan dikuatkan untuk terus maju bersama Tuhan. Sampai kita boleh menerima posisi kita yang sesungguhnya di atas tahta di sekeliling tahta Tuhan, yang Maha Kudus dan Maha Kasih dengan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan kami. Tidak mudah bagi kami untuk menerima semua yang terjadi dan menimpa kami ini. Tetapi tolonglah kami agar kami bisa memandang semuanya dari perspektif kekekalan. Dan bersamamu kami akan terus maju sampai kami mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The